Ya apa motorku rusak, solarnya penuh, ya kan? Habis diservis. Setiap kalau masuk lokasi yang angker itu pertama kali pasti mobilnya Umi trouble. Ini masuk angin lagi, padahal solarnya full loh. Nggak masuk di logika aja, ini masuk satu tadi, tanjakan satu ke atas. Tiba-tiba biasanya satu itu kan terus ke depan, ini enggak, tiba-tiba mesin berhenti mandek, masuk satu dalam posisi satu masih langsung mundur ke belakang. Pokoknya di luar logika lah. Ini udah sering Umi alami ya sebagai driver ya. Pokoknya kalau ngambil di alas-alas, di lokasi yang angker, soalnya kan ada kehidupan ya. Selain kehidupan kita, ada kehidupan makhluk halus yang lainnya atau bangsa-bangsa yang lainnya yang tidak kasat mata. Ya kita harus nerima, nggak usah egois, nggak usah meso-meso atau mempersalahkan mereka. Mungkin dia mau nyapa kita dengan cara yang dengan cara lain atau dengan cara yang mereka punya, seperti itu. Ya kita tunggu aja sampai nunggu makhluk halusnya ini sabar di sini. Jangan bilang nggak ada kehidupan lain loh di sekeliling kita. Ini saya buktinya ya Umi ini. Umi sering sekali mengalami kejadian-kejadian atau hal-hal aneh ya, yang tidak masuk akal, nggak masuk akal maksudnya nggak masuk logika manusia tuh sering kali Umi alami. Mulai dari masuk angin armadanya, terus armadanya nggak bisa hidup, terus tiba-tiba hidup langsung mati, nggak mau hidup lagi, itu banyak sekali. Banyak hal-hal yang yang Umi alami ya selama menjadi driver wanita Indonesia itu. Ya kalau orang yang nggak tahu mungkin panik ya gimana ini, enggak lah. Kalau saya tuh menerima semuanya ujian kehidupan ini dengan lapang dada. Saya menerima semua cobaan yang Allah berikan sama saya, baik itu melalui hamba-hambanya atau melalui makhluk-makhluknya, saya terima dengan lapang dada. Jadi kita nunggulah, sabar. Mungkin yang megang wilayah sini, yang megang daerah sini, mungkin ngelihat Umi kayak gini, mungkin siapa tahu kasihan, sebentar lagi bisa nyala mobilnya. Jadi kita nggak usah panik, don't panic. Hadapin aja dengan senyuman. Mungkin kepingin ngelihat saya ya. Jadi mobil saya diberhentiin, kalau mobilnya Umi nggak diberhentiin, mungkin saya langsung aja jalan. Soalnya ini memang lokasinya di atas gunung sekali. Dan sungai ini yang paling besar ada di sini. Pasirnya paling bagus hitam. Itu halus lagi, bukan cuma hitam ya, hitam halus. Ringan gitu. Jadi walaupun bawa banyak itu nggak terasa lah ya. Walaupun muatannya biasanya 11 ton, 12 ton, ini paling ya cuma 9-10 ton gitu. Jadi agak ringan, bukan ringan sekali ya, nggak ada pasir itu ringan, apalagi pasir basah, pasir sungai seperti itu, agak ringan. Saya nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi selain saya menunggu ya, diizinkan sama yang punya wilayah sini, sama makhluk-makhluk halus di sekitar sini. Umi sudah mengucapkan salam semuanya sama orang sini. Menunggu dihidupkan lagi mobilnya Umi. Sambil lalu Umi nunggu bengkelnya Umi datang, dicek lagi apa yang kekurangan apa yang ada di dalam mobilnya Umi. Padahal mobil ini nggak apa-apa gitu loh. Mobil ini sehat walafiat, sampai ke sini langsung. Sambil lalu lah nunggu orang saya. Kita kan juga harus ikhtiar juga ya. Mungkin dari apanya bisa juga. Tapi kita ikhtiarnya ke situ aja. Kita nggak boleh seudon karena makhluk halus mobil saya dirusak. Enggak gitu Umi. Kita ikhtiar dulu, kalau memang bisa ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa tunggu keajaiban aja dari Allah. Toh niat saya tuh ibadah. Kerja itu adalah ibadah. Saya tidak pernah niat macam-macam, tidak pernah niat neko-neko, tidak pernah niat mau membohongin orang lain, nggak pernah niat mau nipu orang lain, nggak pernah niat curang dalam bekerja. Umi nggak pernah mau niat jelek sama orang lain, walaupun orang lain banyak mau niat jelek sama Umi. Ya saya senyumin aja, toh setiap perbuatan jelek pasti dibalas sama yang kuasa. Anggap aja ini ujian ya, ujian bagi Umi. Saya tuh tidak pernah memikirkan hal-hal yang negatif ya, dan tidak pernah
seudon sama orang lain, nggak pernah berprasangka buruk sama orang lain. Insya Allah hati Umi itu bersih, lapang dada, nerima semuanya apa yang ada, nerima apa yang ditakdirkan sama yang kuasa kepada saya. Saya anggap perjalanan hidup saya ini ujian. Kadang kita diuji kebaikan, kadang kita diuji dengan kesenangan, kadang kita diuji dengan kebahagiaan, kadang kita diuji dengan kesedihan, kadang kita diuji dengan air mata, kadang kita diuji dengan anak, kadang kita diuji dengan harta, apa saja. Pokoknya saya selalu menerima semuanya ini dengan senyuman, smile. Dan saya tidak pernah lupa, karena semboyan saya jangan lupa bahagia ya, selain salam 3 jari nolai itu jangan lupa bahagia. Ini sebagai bukti, ini sebagai bukti nyata perjuangannya Umi, sebagai fakta perjalanan hidup saya sebagai driver wanita Indonesia. Dan kalau sudah kayak gini nih, gimana coba? Saya harus apa gitu kan? Ya saya harus nerima lah semuanya ini, diterima takdirnya bagaimana, keadaannya seperti apa. Toh nggak mungkin akan berlangsung lama, insya Allah akan cepat berlalu ya kan. Mungkin yang jaga di sini masih ingin lihat wajah saya, ingin lebih dekat kenal sama saya, sosok Umi seperti apa, nggak apa-apa. Karena di dalam kehidupan kita memang ada makhluk di sekitar kita ya. Bangsa jin, itu kan sudah diciptakan Allah dan itu ada di Al-Quran loh. Jin, manusia, setan, ya kan? Dan makhluk-makhluk lainnya itu sudah diciptakan Allah. Mungkin diantaranya itu pengen mengenal sosok Umi. Itu banyak sekali lah. Pokoknya kejadian-kejadian mistis itu sering saya alami. Terus pernah di mobilnya Umi itu diikutin orang mati ya dulu tuh ya, malam-malam ya, malam Jumat ya. Kameramen saya tahu, bahkan duduk di samping Umi, bahkan turun di kuburan, dari kuburan satu ke kuburan lainnya ngasih uang sama Umi. Itu pernah Umi alamin, serius pernah Umi alamin ya. Uangnya itu anehnya dibuat belanja itu balik lagi ke Umi, dibuat belanja itu balik lagi ke Umi. Jadi saya takut uang itu menjadi mudarat bagi saya ya. Ibaratnya secara tidak langsung saya nanti bisa nipu orang, enggak lah, enggak mau. Jadi uang itu terpaksa saya pendem, saya kembalikan lagi ke tempat kuburan asal yang orang itu ngasih sama saya, yang berjumpa sama saya. Dan alhamdulillah nggak pernah orang itu ikut lagi sama saya, atau makhluk halus itu nggak pernah ikut lagi sama Umi. Alhamdulillah. Oke. Sambil lalu saya mau menunggu bengkel saya di depan, soalnya ini kan di alas ya, di bawah ya. Mungkin bengkel saya nggak tahu lokasi di sini, jadi Umi harus jalan mungkin sekitar 1 kilo ke depan sana. Nggak gampang ya, jadi Umi menunggu bapak bengkelnya datang. Jadi sambil lalu biar kameramen nunggu ada di sini. Saya mau nunggu bapak bengkel saya datang, kita ikhtiar dulu. Selagi kita ikhtiar dan insya Allah ada jalan. Kalau memang nggak bisa ya sudah. Yang penting kita intinya ikhtiar aja dulu, ya kan? Hidup indah bila mencari berkah, ikutin aja perjalanan Ratu Nolai yang satu ini. Umi akan memberitahukan kabar-kabar terkini, up to date dari sang maestronya Indonesia. Tetap semangat, jangan pernah putus asa. Manjada wajada, di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Semangat. Sampai jumpa. Tunggu di sini ya. Apa ini juga tak banjir Pak Ibu. Soalnya kan paling ini tadi besar. Coba. Bagaimana, Pak? Langsung turun ya, yuk sekalian yuk. Apanya? Kan ya kayak gini. Tunggu masternya memang kalau udah. Apa nih? Ngegas sih? Ngumpat. Oh, ngumpatnya jalan anak bedian tak tahu ya, Pak. Ngegasnya sampai tak tambahin Mbak Umi itu, Pak. Bawa alat barang Pak Jula sampai.
sih Pak saya Pak? Ini bocor. Hah? Bocor. Apa nih? Bawa kompak. Kalau nyangka sampai boleh ke jangan kok. Padula sama Damat tuh satu penjuru. Disekatnya itu Pak. Tutupannya kumpul ya Pak. Ya jelok. Posisinya motor nih bos. Tutupannya kompornya mak disekati Pak. Susah ya saya ini. Itu pakai solarin dulu gak apa-apa Pak. Sampai banjir loh itu. Tuh. Yang isi tadi habis subuh ini banjir gitu. Ono loh, Matikan sun. apa ini sih? Ono sing ganjel ta, Pak? Dimateni ya, Pak? Iya. Oke, sudah selesai. Posisinya, tuh, posisinya bos. Ngeri-ngeri sedap. Angker soalnya lokasinya di sini nih angker katanya. Tuh, ini jurang di bawah. Itu sungai. Di samping ini, di depan ini, di sebelah ini, di bawahnya bambu ini jurang. Ini betulin sama Pak Dela masih. Ini di bawah jurang ini. Oh, ada sungai tapi mati, gak ada airnya. Keluar dari lokasi tanjakan, habis gitu nikung ke kiri. Mana tutupnya?